diskusinya dan juga tugas-tugasnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, ini sebenarnya kita masuk ke dalam bagian setelah adanya dalam filsafat ilmu itu, ingat ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ya, ontologi bicara tentang keberadaannya, epistemologi itu tentang bagaimana cara, standar dan juga ukuran kebenaran atau ilmu pengetahuan. Nah, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kita mengenal istilahnya adalah metode ilmiah. Ada satu lagi yang kita belum pelajari memang, tapi kalau sudah bisa berarti sudah pinter, yaitu aksiologi. Ya, misalnya ada istilah aksiologi pendidikan Islam. Berarti apa? Nah, gampang, ingat-ingat saja kalau aksiologi itu berarti action, aksi, ya berarti praktek atau implementasi dari pendidikan agama Islam, yaitu di aksiologi. Nanti kalau belum paham boleh ditanyakan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang lanjutan dari epistemologi, yaitu metodologi, ya, atau nanti disebutnya dengan metode ilmiah. Nah, sebelum dilanjut ada dua istilah. Yang pertama adalah metode, yang kedua adalah metodologi. Kita mau tanya siapa nih? Mau ditanya atau mau jawab langsung? Apa bedanya antara metode dengan metodologi? Ya. Oke, yang ini boleh. Ya, metode itu apa? Cara. Metodologi ilmu tentang cara-cara gitu kali ya. Ya. Oke, sudah 90 lah, 95 ya. Jadi metode itu adalah cara sistematis. Ya. Metode apa dulu ya? Pokoknya metode cara yang dilakukan secara sistematis itu adalah metode. Sedangkan metodologi adalah ilmu tentang tata cara yang dilakukan secara sistematis. Ya, nah yang dimaksud dengan metode atau metodologi tentu saja adalah metode ilmiah. Nah, hari ini kita bicara tentang metode ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Ya, metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan peneliti untuk mencari, menyelesaikan, memecahkan suatu permasalahan yang ada. Nah, tugas utamanya UTS-nya itu adalah intinya di sini. Ya, jadi nanti kita akan dapatkan atau kita akan menemukan sebuah permasalahan, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi masalahnya itu sendiri, kemudian menggunakan metode penelitian yang dilakukan, kemudian terakhir berarti ada analisis termasuk juga datanya sampai kepada penarikan kesimpulan. Ya, penarikan kesimpulan. Misalnya nih, ya banyak sekarang terjadi misalnya tawuran di kalangan remaja. Apakah ini masalah? Ya, ada masalah. Nah, problem atau masalah kita mengenal ada dua. Yang pertama adalah academic problem, yang kedua adalah social problem. Yang diteliti itu adalah yang academic problem atau problem permasalahan akademik. Kalau permasalahan sosial itu nanti bisa ditarik menjadi permasalahan akademik kalau identifikasinya itu betul atau identifikasinya itu benar. Oke, jadi metode ilmiah adalah bagaimana kita mengidentifikasi suatu masalah, kemudian menentukan metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, memulai dari mencari datanya, menganalisis datanya sampai mengambil kesimpulan konklusi dari masalah yang ditemukan. Udah, skripsi, tesis, disertasi itu. Nah, makanya kalau nanti nulis tesis gitu ya, mudah-mudahan lulus setelah ini aturan menteri selesai nih, jadi nggak ada tesis gitu ya. Nggak ada, sama aja. Nah, justru itu, tapi sama aja, justru yang belajarnya itu adalah, yang penting menulis tesis itu adalah pertama itu identifikasi masalah. Ini masalahnya itu apa? Nah, setelah tahu masalahnya, baru nanti dicari metode yang tepat untuk digunakan.
Nah, metode yang tepat untuk digunakan berarti metode penelitian. Nanti akan dapat mata kuliahnya metode penelitian mulai dari validitas datanya, bagaimana teknik pengumpulan datanya, bagaimana validitas datanya, bagaimana data itu diuji dari mulai normalitasnya, kemudian juga nanti ada heterodeksitasnya dan yang lainnya. Kalau kuantitatif, kalau kualitatif berarti data ini benar atau belum, nanti menggunakan triangulasi. Ada check, ada recheck, ada double check, ada triple check. Ya pokoknya checker lah gitu ya. Oke ya, jadi itu namanya. Jadi kalau ditanya metode, ya dalam ada metode ilmiah itu seperti apa? Berarti metode penilmiah adalah metode cara yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan metode atau cara atau pendekatan yang dilakukan sampai kepada menyimpulkan, mengambil kesimpulan atau mencari solusi dari masalah yang ada. Gampang kan? Ya gampang. Misalnya kita lagi jalan pakai mobil atau pakai motor, tiba-tiba banyak kempes. Wah, identifikasi jelas nih masalahnya nih, bannya itu kempes. Berarti apa? Solusinya adalah mencari bengkel. Nah, bengkel karena mungkin keadaannya itu darurat sehingga cari bengkel yang mana saja. Mau terpercaya atau tidak, penting bengkel bisa tambal ban atau ganti. Udah selesai masalah. Nah, dalam tesis atau disertasi pun juga sama. Yang paling penting nanti adalah identifikasi masalahnya. Ini masalahnya apa nih? Masalah itu nanti ada yang sifatnya dia memang harus dengan kuantitatif, ada dengan kualitatif, ada mix method, termasuk juga dalam yang disebut dengan istilahnya apa? Metode ilmiah. Sudah, itu adalah pengertiannya. Yang berikutnya adalah karakter atau unsurnya. Ini biasanya ada karakterisasi, kemudian ada hipotesis. Kalau di pendidikan itu pasti sudah terbiasa dengan istilah hipotesis, yaitu jawaban sementara untuk dibuktikan ketika menggunakan metode penelitian, khususnya ketika menggunakan statistik ya dalam penelitiannya. Itu namanya hipotesis. Hipotesis atau hipotesa itu dia hanya ada di kuantitatif, sementara di kualitatif dia tidak ada. Sehingga nanti kalau ada dalam tesis metodenya kualitatif tapi kemudian pas ada hipotesa, itu biasanya disalahkan oleh penguji. Ya, oke. Berikutnya adalah ada eksperimen, nanti terkait dengan uji coba, kemudian juga evaluasi dan pengulangan. Ya, nanti ada yang berikutnya itu ada replikatif namanya gitu ya. Oke, ini adalah karakter dari ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya ini yang paling penting. Jadi dalam metode ilmiah itu selalunya ada dia kritis dan analitis. Jelas ya. Jadi ya apalagi nanti sifatnya itu filsafat ilmu. Jadi menanyakan kembali tentang sebuah kebenaran. Ya. Nah, memang agak-agak ini pendekatannya nanti bisa rasional, bisa juga nanti ada yang berikutnya ada pragmatisme gitu ya, dan yang lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kritis dan analitis. Ini kenapa orang yang kuliah dengan orang yang tidak kuliah itu berbeda? Ya, orang yang tidak kuliah mungkin dia berpikir ya udah itu benar gitu ya, misalnya dapat berita hoax misalnya, ya udah rasanya itu paling benar, atau mungkin hanya mendapat dari satu sumber kemudian dia merasa paling benar. Nah, di sini berarti kita harus kritis, betul tidak nih sumbernya ini bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Kemudian juga analitis, otomatis ketika dia in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Di situ ada rechecknya, ada triple checknya ya. Logis, nah ini yang sering dipermasalahkan nih. Ketika sebuah metode ilmiah, sebuah kebenaran itu selalunya harus logis, standar logisnya itu masing-masing akan berbeda sesuai dengan paradigmanya. Gitu ya. Oke, kita lihat juga ada objektif, sama juga. Tadi logis, ukurannya itu apa? Otak manusia yang seperti apa? Ya apakah sama atau tidak? Ya, kemudian objektif juga sama. Sesuatu itu betul-betul objektif. Apa standar untuk mengukur bahwa objektif itu atau sesuatu itu objektif? Apa kira-kira? Ya, jadi ingin melihat sesuatu apa adanya. Itu nanti kita bisa cari. Kemudian juga empiris, nanti termasuk ada namanya paradigma empirisisme atau empirisme. Apakah semua yang kelihatan di sini adalah empiris? Belum tentu.
Ya, mungkin di sini alhamdulillah rajin-rajin semuanya datang gitu ya. Belum tentu jangan-jangan yang di sini cuma jasadnya doang nih, ya. Jangan-jangan rohnya kemana-mana nih. Udah ada yang melayang gitu ya. Nah, kenapa? Karena empirisnya kelihatannya memang begitu, tapi belum tentu juga gitu ya. Itu bisa jadi terjadi. Kemudian juga konseptual, ini terkait dengan konsep suatu fenomena, fakta yang terjadi. Oh, ini kalau ilmu sosial itu biasanya akan banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Minimal ini karakter dari metode ilmiah yang banyak dibicarakan di berbagai buku filsafat dan juga buku metode penelitian. Jadi mudah sebenarnya ya, tidak sulit. Nah, terkait dengan theory of knowledge ya, artinya ya epistemologi agak salah dikit nulisnya ya. Epistemologi, teori tentang ilmu pengetahuan. Ya, pertama dilihat dari the origin of knowledge, ya, sumber dari ilmu pengetahuan. Kemarin kita sudah bahas tuh, ya di epistemologi. Ini saya mengulang sedikit saja. Yang kedua adalah struktur dari knowledge, ya. Kemarin kita mengenal dalam Islam itu ada ilmu qauliyah, ada ilmu kauniyah. Ya, kemarin saya dapat di mana itu ya? Yang ada di salah satu masjid itu khutbah Jumat masih membagi ya, ilmu adalah ada ilmu umum, ada ilmu diniyah. Berarti masih ada dikotomi. Padahal dalam Islam itu tidak ada dikotomi. Ilmu matematika, ilmu biologi, eksak semuanya ya dia ya diniyah, dia ya bersumber daripada wahyu. Makanya kita mengenalnya ada ilmu kauniyah dengan ilmu qauliyah. Ya, jadi bukan ilmu umum, ilmu diniyah, seolah-olah itu ilmu umum itu nggak ada kaitannya dengan diniyah, salah. Gitu ya, sampai misalnya orang yang suka musik misalnya gitu ya, itu sampai dibahas ada nggak kaitan ya, Al-Farabi terutama dari Andalusia, dari Spanyol yang mengkaji tentang musik misalnya, seperti apa nih, itu bisa dilihat gitu ya. Pertama adalah sumbernya, yang kedua adalah strukturnya. Jadi struktur dari ilmu pengetahuan itu kita akan menemukan bagaimana sebenarnya pengetahuan itu dia pasti ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, ya, antara satu dengan yang lainnya. Misalnya nih, kalau kita bayangkan bagaimana pengembangan dari misalnya kita menggunakannya deduktif. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, kemudian kita bayangkan dengan berbagai pendekatan ilmu pengetahuan. Ya, kemarin kan sudah pernah kita bahas sekilas. Bagaimana ketika nanti ibu dan bapak sekalian membaca ayat Al-Quran atau hadis, kemudian coba pahami dengan berbagai disiplin ilmu. Ya, misalnya yang kemarin, misalnya wal asr, demi masa, gitu kan ya. Nah, kenapa kemudian demi masa? Penjelasannya biasa perspektif spiritual atau agama itu sudah banyak. Tapi kalau demi masanya itu adalah misalnya pendekatannya fisika misalnya, belum banyak dilakukan. Gitu ya. Jadi ketika nanti membaca Al-Quran, nanti pahami dengan multi perspektif, multi ilmu. Gitu ya. Oke, berikutnya ada method of knowledge. Ini yang kita pahami, kita pelajari, yaitu metode pengetahuan. Bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Sebenarnya nanti secara lebih spesifiknya adalah bagaimana cara ya memperoleh atau membuktikan pengetahuan yang ada di lapangan. Yang lebih membumi itu yang lebih kelihatan. Misalnya nih, saya ingin tahu di dunia pendidikan ini tentang yang paling gampang, yang paling umum itu biasanya adalah pengaruh. Ada tidak pengaruh sholat tahajud terhadap kecerdasan seseorang? Ada nggak kira-kira ya? Dari mana tuh taunya? Ibu yang ini, dari mana taunya? Apa sudah melakukan penelitian atau apa? Kayaknya jawabannya itu adalah nanti jawaban perspektif agama. Boleh, kenapa tidak? Tapi harus dibuktikan. Kemudian kemarin, ada nggak ketika orang berpuasa kemudian dia itu sehat? Ada ya, tapi kemarin masih ingat baru puasa sehari langsung ke opname gitu kan ya. Ya bisa aja, kenapa tidak gitu kan ya. Nah, tapi harus dilihat secara general. Nah, untuk membuktikan itu berarti perlu adanya metode, termasuk juga validitas dari ilmu pengetahuan itu. Ini benar nggak sih bisa dipertanggungjawabkan, datanya valid atau tidak?
gitu kan ya, datanya valid atau tidak. Misalnya nih kita cerita dikit tentang kisah dari banjir Nabi Nuh alaihi salam. Yang benar itu kisah kemana banjirnya itu apa? Seluruh dunia atau sebagiannya? Seluruh dunia, bumi yang bulat ini, bumi bulat nggak ya? Kayaknya agak lonjong kayaknya ya. Iya, yang benar agak elips kan, agak lonjong kan ya, nggak bulat-bulat amat lah gitu, kayak bulat telur lah gitu ya. Nah ketika telur onta ya, aduh saya nggak tahu tuh telur onta. Onta ada telurnya? Telur burung onta kali? Oh iya, kalau telur onta mah nggak ada, kan mamalia beranak gitu ya. Oke, telur burung onta ya. Oke, jadi pertanyaannya, ketika Nabi Nuh itu banjir, itu apakah dia keseluruhan tadi bumi itu atau hanya sebagiannya? Ustadz ini yang pernah dipelajari, yang pernah tahu? Seluruhnya ya. Didasarkan kepada apa tuh? Ya baru dengar aja. Iya baru dengar aja berarti. Masya Allah ini ulama memang begini nih ya, jujur berarti ya. Bapak ini sama keseluruhan atau sebagiannya? Gak boleh. Nah tapi kalau dalam ilmu pengetahuan di kelas tuh bebas. Mau berpendapat apa saja nggak apa-apa. Kayaknya boleh pakai kayaknya. Yang nggak boleh nanti kalau udah ke masyarakat baru nggak boleh gitu ya. Ada yang tahu yang di sini? Ustaz yang ini? Nggak tahu ya. Kayak mungkin yang ini? Kayaknya nggak apa-apa juga. Sebenarnya kalau di proses belajar mengajar itu boleh kayaknya dan juga boleh salah. Ya, boleh salah ya. Nah, kita bukan kesananya, tapi tadi kita ingin tahu kebenaran dari ayat Al-Quran. Ya, bahwasannya Nabi Nuh itu atau peristiwa banjir pada masa Nabi Nuh itu betul-betul terjadi di seluruh permukaan bumi. Ya, atau mungkin hanya sebagiannya saja. Ya udah, saya kebalikannya berarti. Saya baca beberapa literatur justru tidak keseluruhannya, tapi hanya sebagian, terutama di daerah Timur Tengah ya, sampai ke hampir ke Himalaya. Jadi anaknya Nabi Nuh itu sebenarnya mau ke arah Himalaya tapi belum sampai ke sana, keburu tenggelam duluan gitu ya. Tapi itu kan sebuah pendapat, ya perlu dicari bagaimana metodenya coba. Nah, kita contohnya ini aja deh. Banjir Nabi Nuh, untuk membuktikan bahwa itu betul-betul terjadi, itu betul-betul benar, itu seperti apa? Caranya, identifikasinya, datanya. Data di sini bukan berarti harus ada kuesioner, bukan, tapi yang membuktikan bahwa itu memang terjadi. Bisa menggunakan banyak sekali ilmu ya. Banyak sekali. Nah, penting juga nih, maaf saya potong ya. Jadi kebenaran dari ditemukannya bahtera Nabi Nuh itu benar atau tidak? Udah yang sebelah sana pernah dengar belum? Bener kayak gimana? Bener di mana? Oh, pernah di mana? Nah, ini beda, nanti mahasiswa itu harus mencari, walaupun bukan itu ya. Nanti yang dicari itu adalah dari pendidikan agama Islam. Kalau itu hanya contoh saja. Sampai-sampai makanya ada banyak sekali teori konspirasi. Mulai dari katanya, sampai dengarkan ya. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita sambil dulu deh.